Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri merespons sindiran mengenai partai sombong saat membuka Rakernas PDI Perjuangan. Dalam pidato pembukaan Rakernas, awalnya Megawati bercerita mengenai sejumlah gelar kehormatan yang ia peroleh. Namun kemudian pernyataan Mega menjurus pada sindiran tentang partai sombong. Respons Mega seolah menjawab pidato Surya Paloh saat menutup Rakernas Nasdem Jumat lalu. Saat itu dalam pidatonya Surya Paloh menyebut ada partai yang merasa hebat sendiri dalam menyikapi pemilu 2024. Surya meminta kader Nasdem membuang sikap sombong. Kenapa? Karena saya buktikan, bukan untuk sombong-sombong. Ada orang mengatakan nanti Ibu Mega sombong banget ya. Karena ada juga yang mengatakan ada sebuah partai sombong sekali. Lah piye kok dibilang sombong, emangnya kenapa? Saya mau menggarisbawahi loh. Itu media jangan diurik-urik loh saya. Tolong omong benar yang benar. Saya tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Saya berjalan sendiri membentuk partai saya yang saya hormati dan sayangi, yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mengenai manuver koalisi oleh sejumlah partai politik lain, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan setiap partai politik memiliki strategi masing-masing. Sementara berkaitan dengan nama Ganjar Pranowo yang masuk dalam radar Partai Nasdem, Hasto menyatakan partainya memegang teguh etika politik. Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri akan menentukan sikap terkait pencapresan menunggu momentum yang tepat. Yang kami hormati Ibu Ketua DPR RI. Kerjasama saat ini kan sudah melakukan kerjasama dengan partai politik pengusung Pak Jokowi dan K.H. Ma'ruf Amin, dan banyak pihak mengakui kalau kerjasama dengan PD Perjuangan itu kita memegang komitmen. Kita bukan partai yang suka nusuk dari belakang, yang suka mengambil kader-kader dari partai lain. Kita lebih memilih di sekolah partai ini. Mengapa Rakernas di sekolah partai? Karena ini adalah simbol bagaimana pemimpin itu lahir dari sekolah partai, dan Pak Komar ini. Jadi setiap partai kan punya strategi tersendiri. Prinsip yang dijalankan oleh PD Perjuangan berpolitik itu dengan etika politik, dengan aturan main, memahami seluruh tahapan-tahapan pemilu. Dalam pidato penutupan Rakernas Partai Nasdem di Jakarta Convention Center, Jakarta 17 Juni 2022, Ketua Umum Surya Paloh mengumumkan 3 usulan nama Capres 2024. Masing-masing Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain 3 nama Capres, Surya Paloh juga mengeluarkan sindiran mengenai partai yang sombong dan merasa hebat sendiri. Kita harus bisa menjaga komunikasi pada seluruh komponen masyarakat secara lebih bijak, secara lebih luas. Buang itu praktek kesombongan, merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Itu bukan Nasdem. Ada urusan apa? Empat hari berselang dari pernyataan Surya Paloh, Mega menjawab soal sindiran adanya partai sombong saat membuka Rakernas PDI Perjuangan. Dalam pandangan analis politik Ujang Komarudin, respon Megawati tertuju pada seluruh partai politik di parlemen yang berniat menggalang koalisi. Nah, apa yang menyebabkan PDIP tuduh sombong tadi? Bahwa PDIP merasa kuat, merasa punya etika sendiri, sehingga tidak mau katakanlah bergaul atau berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Nah, ini tentu tuduhan kesombongan itu adalah terkait dengan pilpres, terkait dengan koalisi yang dibangun sesama partai politik. Soal sombong tidak sombong, tentu ya PDIP yang tahu, dan PDIP juga perlu evaluasi. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai PDIP menjadi musuh bersama bagi partai-partai politik yang lain.
Saling sindir di antara pimpinan partai koalisi menandakan konstelasi politik menuju Pilpres 2024 semakin riuh. Tanda 20 bulan ke depan, politik bakal semakin menggeliat. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Untuk memantau agenda Rakernas PD Perjuangan, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Cindy, dalam pidatonya Megawati sempat menegaskan dua hal, soal ketaatan kader dan isu keretakan. Apa yang hendak disasar Megawati dari dua pernyataan itu, Cindy? Ya Ibrahim, kalau yang kami cermati adalah juga terkait menekankan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat ini menuju pemilu 2024 dalam kondisi solid atau baik-baik saja. Misalnya kita lihat yang pertama dengan perayaan ulang tahun Presiden Joko Widodo yang ke-61, potongan tumpeng pertama dari Presiden disampaikan ataupun juga diserahkan kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ada pula pujian yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo. Ini yang kami lihat menandakan bahwa dalam Rakernas ini soliditas partai ini juga akan ditonjolkan. Misalnya tadi juga dijawab langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri membantah bahwa ada keretakan antara Megawati bersama dengan Presiden Joko Widodo. Disampaikan dalam pidatonya, ia heran bahkan jengkel dengan kabar keretakan itu karena ia tidak pernah marah-marah kepada Presiden Joko Widodo. Sebenarnya soal kabar keretakan antara Presiden Joko Widodo dan juga Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah pernah ditepis juga. Misalnya pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo juga menyebut bahwa perbedaan pendapat antara ibu dan anak adalah hal yang wajar saja. Kemudian masih soal soliditas yang kita cermati juga tadi kita lihat adalah ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersalaman dengan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, itu yang juga kemudian disoroti menunjukkan keakraban ataupun juga tidak ada masalah. Karena kita tahu sebenarnya Bambang Wuryanto sebelumnya secara terang-terangan, secara buka-bukaan kerap mengkritik Ganjar Pranowo yang dinilai terlalu intens ataupun juga terlalu fokus dalam pencitraannya di media sosial maupun juga media massa untuk menuju pemilu 2024. Bahkan pada beberapa waktu lalu juga sempat Bambang Wuryanto tidak mengundang Ganjar Pranowo saat pengarahan kader untuk penguatan soliditas partai menuju pemilu. Tapi dengan bersalaman tadi yang kami cermati adalah bahwa soliditas partai ini juga kemudian ditunjukkan. Ada juga teguran keras yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri kepada kader-kadernya pada pidatonya tadi. Pertama adalah dengan tegas sekali menyebutkan tidak ada manuver dari kader PDI Perjuangan menjelang pemilu 2024, tidak boleh ada juga yang 2 kaki, bahkan 3 kaki. Jika ada yang seperti itu, lebih baik keluar sebelum dipecat. Kemudian yang kedua, yang juga kemudian ditegur keras oleh Megawati Soekarno Putri adalah terkait istilah koalisi yang kerap digunakan oleh partai politik. Ia menyebutkan bahwa istilah koalisi ini tidak ada dalam sistem ketatanegaraan, sistem presidensial yang diusung ataupun dianut oleh Indonesia. Istilah yang ada adalah kerjasama, sehingga kalau masih ada kadernya yang menggunakan istilah koalisi juga sebaiknya keluar saja. Kemudian juga yang kami soroti adalah terkait dengan komunikasi politik antara PDI Perjuangan bersama dengan partai politik lain. Sebelumnya sudah pernah disampaikan juga oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani bahwa untuk PDI Perjuangan membuka pintu bagi semua partai politik untuk bekerja sama. Masih ada waktu 1,5 tahun lagi untuk menggodok betul bagaimana mekanismenya, yang pasti untuk membangun bangsa tidak bisa sendiri. Ibrahim. Baik, kita tunggu bagaimana 1,5 tahun ke depan sikap dari PD Perjuangan tentunya. Terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda.